kerjakan yang apa yang jadi batu-batu besar kita untuk kita mewujudkan bangunan kesuksesan kita. Itu. Clear ya? Nah, yang kuadran ketiga dan keempat itu adalah hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang teman-teman bisa mulai memilah-milah apa yang masih mau kita lakukan dan apa yang kita harus tinggalkan. Supaya apa? Itu tadi, kembali ke pengelolaan waktu, sisa waktu kita. Ya, kita nggak tahu sampai berapa, tapi berupaya untuk kita bisa mengerjakan hal-hal penting untuk mendirikan bangunan kesuksesan kita. Itu. Ya. Jadi itu topik kita yang terpenting adalah satu, membuat prioritas. Gitu. Oke. Ya, sampai di sini saya kembalikan dulu ke Moza, mungkin ada yang kita buka termin pertanyaan baru kemudian nanti saya bisa lanjutkan lagi. Baik, terima kasih Ibu. Saya Ya. dari tadi menyimak karena ini sebenarnya perkara waktu itu memang hal yang sering sekali mungkin dipandang tidak penting, padahal ini Yes. sangat penting dalam hidup ya, Bu. Yes. Saya sendiri sebagai mahasiswa juga menyadari pernah mengalami manajemen waktu yang sangat buruk. Jadi, kenapa mungkin tadi Bu Liliana bilang sepertinya tidak stres dan sangat enjoy dengan adanya WFH ini. Kalau saya pribadi, saya merasa memang jauh lebih enjoy karena kita bisa memanage waktu menjadi lebih baik. Oke. Mungkin ada banyak yang dengan WFA ya udah sama dengan rebahan aja terus sehari kalau kata gitu. Tapi justru kebalikannya, kalau saya merasa ini saya sangat enjoy dengan menggunakan banyaknya waktu yang bisa saya gunakan di rumah. Sebelumnya mungkin saya mengerjakan tugas itu mungkin SKS atau 2 hari sebelumnya, terus jadinya stres, terus jadwal kuliah yang padat, terus juga jarak dari rumah ke kampus yang lumayan, cuaca yang berbeda-beda kan, otomatis membuat daya tahan tubuh jadi lemah ya Bu ya. Yes. Tapi dengan adanya WFH ini, saya semakin bisa memanage waktu, oke, saya harus selesaikan bahkan yang due date-nya itu hari Jumat, kalau saya unggul tuh ada pengerjaan waktunya tuh maksimal hari Jumat harus dikumpulkan. Saya hari Senin sudah stres, Bu. Saya hari Senin sudah stres, harus selesaikan itu hari itu juga. Gitu. Oh, oke. Karena saya mau 3 hari ke depannya itu saya mengevaluasi materi-materinya. Jadi tugasnya udah saya upload dulu, materinya saya evaluasi. Nah, maka saya sangat menarik sekali ini materi Ibu hari ini. Kita jadi bisa memilah-milih mana yang prioritas, mana yang tidak. Teman-teman semua juga banyak yang dikasih tahu bahwa ini tuh harus prioritas, ini tuh enggak. Seperti itu. Jadi, kayak tadi saya tanya main sosmed itu masuk kemana, itu sebenarnya kadang kita tidak menyadari, pasti teman-teman juga merasa, kadang tuh waktu tiba-tiba udah malam aja, kita main sosmed aja terus. Padahal yang dikerjakan, kita di-endorse enggak, dapat penghasilan juga enggak, buang kuota iya gitu. Nah itulah sebenarnya yang sangat penting, apalagi yang tadi juga Ibu bilang, kalau misalkan kita itu, kalau tidak kita merencanakan waktu, sama dengan kita merencanakan kegagalan dalam hidup kita. Itu saya setuju sekali, Bu. Saya sepakat dengan Ibu. Karena saya dari semester 1 itu sampai saya semester 3 waktu itu, saya pernah evaluasi apa yang sudah saya dapat dari saya berkuliah selama sepanjang ini. Gitu. Lalu sampai akhirnya sekarang saya sudah di semester 6, sudah mulai bisa manage waktu dan sudah mulai siap saya kalau misalkan dari sekarang pun justru dengan adanya WFH ini udah mulai kepikiran untuk susun skripsi dari sekarang. Nah, mudah-mudahan teman-teman di sini juga bisa sama-sama kita belajar memperbaiki manajemen waktu kita, dibantu juga dengan yang sudah dipaparkan oleh Ibu Liliana. Atau mungkin teman-teman yang lain pasti ada pertanyaan atau ada hal yang ingin disampaikan, sharingnya teman-teman. Kita buka dulu sesi pertanyaan yang pertama, sesi tanya-jawab. Teman-teman ada yang mau bertanya? Jessica? Iya. Yang pertama ya, Jessica, halo. Halo Kak. Jadi, kan dari tadi tuh kita ngomongin waktu ya. Iya. Nah, terus siapa tahu juga, maksudnya saya mau wakilin juga, siapa tahu di sini ada yang nggak bisa juga cara memanage waktunya. Nah, terus saya ingin bertanya sama Bu Liliana, nah bagaimana sih cara yang baik untuk kita bisa mengelola waktu kita itu? Jadi kan dalam setahun kan tadi
dalam sehari itu kan ada 24 jam. Yeah. Nah, tadi kan banyak banget yang lebih ya, ada beberapa jam gitu kan. Nah, saya mau nanya itu aja sih, bagaimana cara yang baik untuk kita bisa ngelola waktu kita itu. Oke. Iya, terima kasih, Bu. Terima kasih, Jessica. Iya. Terima kasih, Kak Moza. Sama-sama. Ibu mungkin mau dijawab dulu, Bu? Langsung jawab atau kita tampung 3 pertanyaan dulu? Boleh kita tampung dulu. Teman-teman, ada yang mau bertanya lagi? Iya, halo Krisna. Krisna dulu, habis itu Amelia ya. Oke. Makasih Kak atas waktunya. Jadi gini, makanya Ibu, kan setiap fakultas tuh beda-beda kan, terutama untuk saya kan fisioterapi, dimana biasanya seharusnya fisioterapi ada praktikum, namun karena ada WFH ini praktikum nggak ada dong, ditiadakan. Berarti otomatis saya jadi selama WFH saya menyadari begitu banyak yang seharusnya saya dapat, tapi jadi saya harus cari banyak sumber-sumber lagi, kayak cari video kayak gitu, karena tugas kalau di fakultas saya, tugas itu terkadang ada yang beberapa kayak misalnya saat ini kan sudah pertemuan 9, namun yang pertemuan 8 ada juga yang belum diupload. Jadi kadang-kadang itu tuh saya sebenarnya sudah membuat plan kayak untuk yang urgent sama yang mendesak. Tapi tiba-tiba ada tugas yang pertemuan 8 itu muncul, otomatis kita masukkan ke dalam urgency dong. Nah, itu kadang-kadang saya bingung. Jadi otomatis plan saya jadi berubah semua tuh. Jadi saya harus tentuin agensi saya. Jadi gimana sih Bu kira-kira caranya biar saya bisa memperluas kapasitas brainstorming saya, sama gimana caranya ngeimbangin sama tugas-tugas yang tiba-tiba jadi muncul gitu loh. Oke. Jadi pertanyaannya Krisnawati itu bagaimana sih cara memperluas kapasitas diri kita ya dengan kita harus juga menyeimbangkan dengan tugas-tugas yang ada setiap harinya. Itu ya, Krisnawati. Oke. Thank you pertanyaannya. Selanjutnya Amelia, silakan. Oke, baik Bu. Ini mungkin saya mau sedikit sharing, terus saya juga mau bertanya tentang cara-cara terbaik untuk menghadapi ini, Bu. Saya sudah punya time management, dan apa yang saya prioritaskan itu saya sudah buat sekitar seminggu yang lalu. Nah, kemudian bertepatan karena ada seminar ini, jadi sekalian saya tanyakan gini, Bu. Saya sudah membuat prioritas yang terbaik, tapi bagaimana caranya saya bisa meminimalisir rasa malas saya ketika saya sudah buat prioritas itu, tapi saya sulit melaksanakannya gitu, Bu. Tapi memang sudah ada niat dari dalam diri untuk melakukan itu, tapi memang ada hal-hal lain, atau seperti tiba-tiba ada yang chat, kemudian ada yang telepon, dan seterusnya. Hal-hal itu yang memicu, jadinya malas, terus enggak jadi kerja lagi, ya Bu. Jadi hal seperti inilah yang memicu kemalasan saya untuk buat prioritas saya itu jadi berkurang gitu. Jadi bagaimana caranya bisa meningkatkan semangat saya, sehingga apa yang saya prioritaskan itu bisa tercapai. Itu aja sih, Bu. Terima kasih. Oke. Terima kasih, Amelia. Silakan Ibu Liliana, langsung bisa dijawab saja dari yang pertama ada Jessica tadi, bagaimana mengelola waktu katanya, Bu. Oke. Pertanyaannya keren-keren nih. Wih, luar biasa. Oke, saya akan jawab dulu yang Jessica tentang cara baik untuk kelola waktu. Intinya adalah untuk mengelola waktu itu kita harus tahu dulu apa yang kita mau. Jadi intinya adalah aku tahu yang ku mau dulu. Mau apa? Dalam hidup kita ini mau apa? Itu dulu. Jadi ketika kita istilahnya, kita sendiri nggak tahu. Pokoknya saya pengen kelola waktu saya, tapi saya nggak tahu buat apa. Kan bingung. Yang akhirnya bisa terjadi begitu ada teman dekat kita, udahlah, yuk kita nge-mall yuk gitu, atau kita chat bareng yuk, misalkan sekarang nggak bisa ke mall gitu ya. Tapi nanti tanggal 1 Juni kan katanya mall udah mulai dibuka, nah itu gangguannya mulai lumayan lebih banyak lagi gitu ya. Tapi intinya adalah Jessica, yang saya bilang adalah kamu harus tahu dulu apa yang kamu mau. Kamu harus tahu apa yang ingin kamu capai dalam 5 tahun ke depan, dalam 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun, 1 tahun.
Semakin kita tahu apa yang kita ingin capai, itu akan membuat kita itu bisa lebih komit untuk mengelola waktu. Gitu. Hal tambahan lagi adalah seringkali dalam kondisi manajemen waktu ini, kadang-kadang ketika usia kita masih muda itu, kita berpikir bahwa tenang aja lah, Belanda masih jauh gitu ya, biasa gitu. Waktu kita masih panjang gitu kan. Nah, yang saya ingin ajak teman-teman ngomongin bahwa ingat istilahnya time is life. Ya. Waktu itu adalah hidup kita. Mungkin kita pernah tahu ada beberapa artis meninggal muda. Betul ya? Betul? Ya, bahkan kemarin suami Bunga Citra Lestari di usia yang masih sangat muda gitu kan, tiba-tiba nggak ada penyakit, nggak ada apa-apa gitu kan, tiba-tiba dijemput gitu kan. Jadi saya ingin menekankan tentang time is life. Ya, waktu itu ada hidup kita. Kita nggak pernah tahu mau sampai kapan. Tapi intinya adalah coba ketika kita tahu, anggap deh bahwa ini adalah hari terakhir kita. Kira-kira kita masih mau nyantai nggak? Kalau ini adalah hari terakhir kita, apakah kita mau melewatkan waktu kita untuk nonton drakor terus seharian? Tidak. Pastinya enggak, ya kan? Ya. Itu. Jadi dengan seperti itu, kita akan bisa tahu istilahnya prioritas waktu kita, prioritas hidup kita mau kemana. Baru di situ. Karena gini, kalau dirimu sudah punya istilahnya, sudah punya target, sudah punya impian, dan kau mencoba untuk benar-benar mencintai impian itu dan yes, aku pasti bisa. Siapapun juga, entah itu orang tua, teman, pacar, mungkin ya, aduh lu jangan-jangan ketinggian gitu deh, gitu kan. Itu bisa jadi akan menggoda kita untuk menurunkan standar impian kita, benar nggak? Tapi kalau kita udah komit, terserah kamu mau ngomong apa, tapi aku yakin bahwa aku bisa melewatkan. Aku bisa berproses, aku berani bayar harga untuk bisa mencapai impian itu. Pasti itu bisa kemudian akan lebih komit ketika mengelola waktu. Jadi intinya adalah pengelolaan waktu itu yang terpenting. Jessica harus tahu dulu apa yang ingin dimau. Ini saya kasih bonus nih buat Jessica, karena saya suka dengan pertanyaannya. Ya, nanti selain yang buku nanti ya. Kalau buku nanti kita akan hitungnya setelah banyak pertanyaan. Nanti Jessica boleh hubungi saya, saya akan coaching kamu, ya. Asik dong, coaching gitu ya. Nanti kita supaya tahu benar-benar apa yang kamu mau, sehingga nantinya kamu akan bisa lebih mengelola waktu. Terima kasih Bu Lilia. Oke. Selamat Jessica. Iya, senang banget nih. Iya, dapat coach. Lumayan ya. Iya. Saya coach juga gitu. Jadi saya sangat senang dan banyak yang sudah saya bantu, orang yang merasa karirnya mentok dan sebagainya pun ternyata mereka bisa boost lagi gitu kan. Iya. Jadi, kamu masih muda ketemu coach dan kemudian kamu mau melakukan itu pasti keren hasilnya. Iya, senang banget nih ya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Yang kedua tadi Krisna ya. Krisna tadi yang karena dari fisioterapi terus praktikum ditiadakan. Gimana caranya untuk memperbesar kapasitas, betul ya? Nah, bicara tentang memperbesar kapasitas, saya mau membagikan seperti ini. Kita itu kapasitas kita, kompetensi kita itu terdiri dari satu tentang knowledge, tentang pengetahuan. Ya, yang kali ini kita dapat di kampus, gitu kan. Kemudian selain knowledge kita juga ada skills. Tuh ya, fisioterapi ini kaitannya dengan skills. Tuh. Yang ketiga adalah attitude. Ya, knowledge, skill dan attitude. Nah, karena tadi kirimannya misalnya mepet, kiriman yang untuk dipelajarinya mepet dan sebagainya. Saya berpikir Krisna harus mulai mencoba untuk kreatif. Ya, kreatif, mengembangkan kapasitas dirimu, jangan hanya berharap dari kampus, jangan hanya berharap dari dosen. Karena dosen juga mungkin banyak keperluan yang lain, sehingga kadang-kadang dia juga lupa gitu ya, bahwa dia harusnya upload materi hari Senin, misalnya ternyata kelupaan dan sebagainya. Itu masih lumrah lah ya. Dosen juga manusia gitu ya.
Oke, tapi yang harus kita lakukan untuk mengembangkan kreativitas. Contoh, sekarang ini kan era pandemi nih. Kalau Krisna merasa bahwa saya terpanggil untuk jadi volunteer, misalnya, ya, jadi volunteer kayak di Wisma Atlet itu kan welcome banget untuk orang-orang yang ngerti kesehatan pasti akan menjadi prioritas. Betul apa betul? Ya kan? Nah, itu bisa banget gitu kan untuk kamu mencoba untuk join jadi volunteer, lalu kamu akan dapat pembelajaran banyak, tentunya dengan ya pakai APD yang lengkap, alat pelindungan diri yang lengkap gitu ya, supaya dijaga dari tertularnya, tapi kamu akan dapat pengalaman banyak dari hal itu. Yang pastinya juga ada kaitannya dengan fisioterapi. Betul betul. Ya kan? Ya, karena saya ketika Asian Games saya mengajar untuk para volunteer. Itu mereka banyak yang mahasiswa dan mereka bilang, "Ih, asik banget dapat ilmu," gitu kan. Jadi itu yang harus coba Jessica untuk kembangkan. Dan intinya adalah komit lagi-lagi. Komitmen. Jadi jangan kemudian karena dosennya telat upload lalu kamu ya udahlah saya santuy aja dulu dah gitu kan. Kan di sela-sela waktu itu kamu bisa mencari sumber yang lain. Ya, entah itu dari YouTube dan sebagainya. YouTube kan bukan cuma hiburan, tapi juga banyak ilmu-ilmu berharga yang bisa kamu pelajari. Oke? Nah, ya, jadi itu coba untuk memperbesar kapasitas itu kamu harus kembangkan kreativitas, cari sumber-sumber lain selain dari kampus, selain dari dosen. Kamu bisa mencoba entah itu magang dan sebagainya. Dalam kondisi saat ini tenaga kesehatan itu pasti sangat-sangat dibutuhkan. Itu. Oke? Cukup jelas? Krisna, mana yang bertanya? Ya. Kita lanjutkan lagi yang pertanyaan ketiga. Nah, tentang niat ada gitu ya, tapi ada rasa malas gitu. Ada rasa malas. Nah, malas itu penyakit yang nggak ada obatnya. Cari di apotek manapun nggak ada. Betul ya? Ya, jadi bicara tentang malas ini adalah obat ini harus dari pengendalian diri kita. Manajemennya diri kita. Komitmen kita, seberapa kita punya komitmen. Jadi kalau Anda sudah punya, Amelia sudah punya komitmen untuk, oh saya pengen melakukan ini, tiba-tiba ada telepon, dan teleponnya itu cuma ngerumpi. Kamu harus berani berkata tidak. Kamu harus berani menolak, sorry ya, kayaknya obrolannya seru sih, tapi boleh nggak nanti kita terusin ngobrolnya kita. Karena aku lagi nanggung nih, ada ngerjain sesuatu. Boleh? Boleh. Asal kita menyampaikannya dengan sopan gitu kan. Jadi kita tidak melukai dia tetapi juga lalu kemudian kita tidak terganggu. Itu. Ya, jadi contoh misalnya, saya kalau lagi nulis buku, saya nggak mau diganggu. Jadi kalaupun ada telepon ngajakin misalnya saya makan makanan kesukaan saya akan ngomong sorry. Kebetulan nih si Ilhamnya lagi dateng nih. Sayang kalau kita tinggal. Benar nggak? Kadang-kadang kita gitu kan, ngerjain sesuatu kalau kita lagi asik, tiba-tiba ada gangguan, itu kalau kita kemudian kurang komitmen, ya udah, kita akan pergi gitu. Tapi kan akhirnya apa yang keasikan kita terganggu, apa yang jadi impian kita bisa jadi terganggu. Itu, jadi perlu komitmen gitu kan. Dan kemudian hal tambahan lagi, karena tadi ada yang chat juga, gimana nih untuk kelola waktu, ada tugas kuliah, peraturan PSBB, dilarang mudik, terus ada drakor lagi, drama Korea, gitu ya. Nah, drakor ini setahu saya, itu benar-benar menyita waktu loh. Benar nggak? Anda akan sangat-sangat terikat, gitu ya. Yang saya tahu teman-teman saya, beberapa ibu-ibu muda, beberapa mamah-mamah muda, gitu, kalau udah nonton gitu, anaknya mau ngapain, nanyain tugas, karena ada tugas dari sekolah, atau sana dulu, jangan ganggu, gitu kan. Itu tuh benar-benar yang saya bilang itu penyita waktu yang sangat banyak waktu hidup kita. Ya, drakor itu ya kalau kita ilustrasikan batu besar tadi kerikil atau pasir, sebetulnya drakor masuk yang mana? Saya masuk pasir ya. Benar nggak?
Ya, drakor itu hiburan, toh gitu kan. Itu bukan untuk mencapai impian. Ingat kalau batu-batu tadi adalah batu-batu itu dibutuhkan untuk jadi fondasi untuk membangun impian kita. Teman-teman harus mencoba untuk komit dengan apa yang teman-teman ingin lakukan. Sudah ada niat, itu berarti udah bagus. Tapi jangan sampai akhirnya cuma niat dan niat aja, tidak ada action. Lalu kemudian jadi NATO. Apa NATO? No action, talk only. Kan sayang gitu. Biasanya banyak orang-orang yang NATO kayak gini di usia tuanya. Aduh, ya, gue nyesel banget ya, lagi muda kenapa saya nggak begini, nggak begitu gitu. Nah, teman-teman yang mumpung di usia tua ini ingat komit dengan waktu kita. Main sosial media boleh nggak? Boleh. Kalau itu bisa mendekatkan teman-teman dari impian. Misalnya tadi kepengennya kan bisa punya penghasilan dari sosial media gitu ya, jadi YouTuber dan sebagainya, itu oke. Kalau itu menghasilkan. Tapi kalau kita cuman akhirnya kemudian konsumtif doang, berarti kan itu nggak jadi batu besar. Benar nggak? Tapi kalau teman-teman jadi YouTuber gitu ya, dapat penghasilan ratusan juta bahkan sehingga bisa mewujudkan impian, itu ada batu besar. Tapi kalau teman-teman cuma konsumtif, cuma kepo, lihat gaya hidup orang, itu pasir. Gitu. Jadi teman-teman harus mencoba untuk benar-benar komit. Ya. Contoh, saya juga kadang-kadang saya suka main games. Ya, sesekali buat ya refreshing, bener nggak? Sekarang nggak bisa ke pantai, nggak bisa ke gunung gitu ya, main games. Tapi kemudian akhirnya kita harus berpikir kalau gamesnya itu yang membuat kita nggak boleh ditinggal. Kan ada tuh beberapa games yang kayaknya tuh harus terus standby. Betul ya? Hati-hati kalau yang seperti itu. Itu benar-benar penyita waktu banget. Saya kalau melihat gamesnya, teman saya bilang, ini asik gitu. Saya coba. Ternyata dia harus istilah standby terus, udah lebih baik saya delete lagi. Daripada itu yang akhirnya membuat penyakit M itu datang. Apa M? Males. Karena kita saking asiknya main game. Itu. Oke, cukup menjawab apa yang ditanyakan. Saya serahkan lagi sama Moza. Ya, bagaimana teman-teman? Sudah cukup menjawab ya, ini wawasan yang luar biasa. Sebenarnya kita nggak dapat di kelas ini biasanya. Kalau saya sih biasanya nggak ada pelajaran gini. Yes. Terus tadi juga ada Ahmad yang tadi mungkin udah dijawab sama Ibu soal tugas kuliah, peraturan PSBB dan drakor. Lalu ada Ibrahim yang menanyakan bagaimana waktu tersebut menjadi ketika kita melakukan dengan cara kuadran kedua, penting tapi tidak mendesak. Jika kuadran pertama lebih dominan pada pribadi dan pada saat melakukan terdapat banyak reaksi ide yang muncul dadakan. Nah, kayaknya tuh memang banyak Bu yang mengalami tiba-tiba muncul pengen A, plannya tadinya B gitu, tiba-tiba berubah lagi ke C, D dan sebagainya. Tapi bagus kalau terrealisasi mungkin ya Bu. Tapi kalau misalkan itu stuck di hanya plan aja bagaimana Bu? Nah, oke. Pertanyaannya bagus. Jadi bisa jadi gitu kan, karena otak manusia ini kan miliaran sel ya, yang luar biasa gitu, sehingga pada saat kita udah punya ide A gitu, bisa jadi B dan C gitu. Tapi kembali lihat lagi, apakah B dan C ini membantu untuk mendekatkan kita ke tujuan A ini, atau justru malah semakin melenceng jauh? Kalau misalnya semakin membantu mendekatkan kita untuk mencapai A, itu bagus. Berarti saling gitu ya, saling melengkapi, komplementer. Tapi kalau itu menjadi sesuatu yang justru menjauhkan kita dari impian kita, ya teman-teman harus berani untuk cut. Itu. Contoh, saya sendiri, saya kasih contoh. Saya orang Bandung. Dulu saya kuliah di Bandung, tapi dari sejak kuliah itu saya bilang, saya pengen kerja di Jakarta. Gitu. Keluarga pasti nggak kasih dong, ya, yang dari daerah, udah kamu di sini aja gitu kan. Di sini aja karena saya dulu punya bimbingan belajar, hasilnya juga udah bagus gitu. Saya punya murid lumayan banyak gitu dalam sebulan itu taruhlah penghasilan saya 2 juta. 2 juta tahun 95 gede nggak? Gede dong, ya. Kalau diduitin sekarang sekitar 20 juta lah. Itu saya harus bekerja di Jakarta dengan gaji yang penghasilan yang jauh di bawah itu.
mesti ngekos, mesti cari makan sendiri, bener nggak? Itu kan bisa aja gitu kan. Sampai kakak saya tuh, gila ya, lu mulai gila ya, di sini udah kerja enak, duit yang nyamperin sendiri, bla bla bla. Tapi kembali, apakah ini mendekatkan kita ke impian kita nggak? Mereka punya maksud baik, benar nggak? Ya kan, saya nggak ngomong bahwa mereka salah. Mereka punya maksud baik, yes. Tapi sejalan nggak dengan impian kita? Kalau nggak sejalan, kan saya bilang, oke, di kota saya untuk hidup bisa. Tapi kayaknya kalau mau maju, saya saat itu masih berpikir bahwa Jakarta sebagai ibu kota negara pasti jauh lebih menjanjikan gitu kan. Itu yang kemudian walaupun mereka melarang dan sebagainya, saya tetap nekat gitu kan. Ya, jadi seperti itu. Teman-teman harus mulai berani untuk berkata tidak kalau misalnya itu tidak sesuai dengan impian kita. Bu, nanti dibilang anak durhaka, ya enggak juga, keles. Yang penting kan kita komunikasikan dan kita juga sering kontak, sering pulang dan sebagainya. Kalau dulu kayak gitu. Jadi saya punya rutinitas untuk supaya tali silaturahimnya tetap jalan. Nah, memang seperti itu. Oke. Tentang peraturan PSBB, kalau kita melihat bahwa ini menjadi sesuatu yang mengekang kita pasti tertekan. Benar nggak? Tapi kalau kita lihat, oke, dengan peraturan PSBB ini kayaknya saya harus banyak melihat ke dalam, berinteraksi, refleksi diri ke diri saya, apa yang akan saya lakukan setelah pandemi ini berakhir. Begitu. Kita harus menghadapi untuk new normal. Betul ya? Nanti setelah pandemi ini selesai pun, mungkin kita nggak akan kembali ke masa yang sebelum ini. Kita akan masuk ke masa new normal yang baru. Contohnya, mungkin kuliah nanti nggak akan banyak tatap muka juga. Kayak gitu. Karena ternyata dengan tidak tatap muka pun, kita masih bisa belajar banyak dan sebagainya. Gitu kan? Gitu. Oke? Ya, jadi bagaimana melakukan keadaan kedua yang penting tapi tidak mendesak, itu jika keadaan pertama lebih dominan pada pribadi dan pada saat melakukannya terdapat banyak reaksi ide yang muncul. Pokoknya ide itu pilah-pilah. Apakah mendekatkan pada tujuan atau menjauhkan pada tujuan. Nanti untuk Ibrahim, kalau kamu mau lebih bisa tahu lagi mendalam, saya juga akan tawarin free coaching. Wow. Ya. Selamat Ibrahim dan Jessica tadi ya, dapat free coaching. Nanti kontak saya ya untuk kita bikin janji bisa ketemuan via Zoom atau via yang lain. Oke. Terima kasih Bu Liliana. Yes. Kalau saya tadi merangkum dari banyaknya pertanyaan dari teman-teman nih Bu, ini kan pasti perkara waktu, terus ada yang gimana sih malas. Kalau saya pribadi nih saya mau tanya ya Bu. Sama kurang lebih seperti teman-teman, tapi lebih spesifiknya itu kalau saya itu suka banyak plan, mulai bisa mempelajari oke, kita harus manajemen waktu seperti ini kita harus perbaiki. Tapi kadang itu untuk mencapai tujuan itu banyak sekali terdistrak oleh hal-hal lain, Bu. Jadi untuk mencapai sesuatu itu kadang kan ada orang yang fokus langsung ke tujuan. Nah, kalau saya pribadi, saya menyadari bahwa dalam mengerjakan sesuatu untuk mencapai tujuan itu, saya banyak sekali terdistrak atau mengalami gangguan-gangguan yang membuat itu secara tidak sadar menjadi tertunda. Nah, bagaimana mengatasinya, Bu? Juga dengan mungkin ada lingkungan atau pertemanan yang mungkin sekarang disebutnya itu sebagai toxic lingkungan atau lingkungan toksik atau toxic friend. Mungkin teman-teman di sini banyak yang juga yang mengalami itu. Secara sadar tidak sadar banyak sekali teman-teman yang mungkin toksik yang kita tuh sebenarnya udah punya plan harus mempunyai teman atau pastinya yang satu visi satu misi untuk mencapai tujuan ke depan ya Bu. Tapi banyak juga kan yang malah membuat kita menjadi terhambat. Tapi terkadang kita tidak menyadari dan bahkan ketika menyadarinya pun untuk meninggalkan ada rasa tidak enak. Sehingga tadi yang Ibu ajarkan juga bahwa kita harus berani untuk berkata tidak. Berkata tidak, nah, bagaimana sih Bu untuk bisa mencapai tujuan dengan fokus tanpa mudah terdistrak oleh hal-hal lain yang bisa menghambat dengan tujuan kita? Terima kasih Bu. Oke. Intinya yaitu tadi kembali ke komitmen. Ya, fokus kita, prioritas kita. Komitmen itu bukan komit antar teman. Tapi bebek kita komit, kita fokus dengan impian kita gitu kan. Itu. Nah, kemudian bicara tentang toxic people.
gitu ya, toxic friend, atau mungkin juga bisa jadi toxic people ini orang-orang terdekat kita juga sangat mungkin, gitu ya. Kalau kita terlalu banyak berinteraksi dengan mereka, itu kan energi negatif banget. Benar nggak? Energi positif kita tersita loh, karena terlalu banyak energi negatif. Saya biasanya suka singkat, energi negatif itu disingkat jadi enek. Ya, sementara energi positif epos, gitu kan. Nah, kalau kita ketemu dengan komunitas yang selalu banyak bikin enek kita harus berani take action, gitu kan. Berani untuk tidak harus meninggalkan, karena kan seringkali kita nggak enakan ya, benar kan? Tidak lalu kemudian memusuhi mereka, tetapi lebih atur jarak aja dan kemudian kita cari komunitas lain yang lebih sehat. Itu tadi kenapa, ingat ya di awal tadi saya minta coba tulis jam tidur, jam makan dan sebagainya, betul ya? Yang sisa waktu yang tidak misalnya tadi 18 jam, 6 jam itu justru yang saya sarankan ke sini. Mulailah gabung dengan komunitas, ketemuan dengan orang-orang yang bisa semisi, sevisi untuk bisa memperkuat goals kita gitu loh. Impian kita mau kemana itu. Kalau misalnya Moza ini kan sarjana hukum nantinya gitu kan. Ya nggak ada salahnya dari sekarang ketemu, ada komunitas di Facebook, Instagram, LinkedIn gitu ya. Ada komunitas yang berhubungan dengan hukum, ya kan? Jadi dengan ikut itu kamu akan dapat banyak pembelajaran gitu kan, yang itu semakin mendekatkan kepada tujuan. Gitu. Biasanya penyakit yang sering kali timbul, yang setahu saya gitu ya, karena saya banyak berinteraksi dengan mahasiswa itu karena itu kurang komitmen, merasa waktunya masih banyak, santuy aja lah, jangan terlalu keras gitu kan. Tapi kita tahu istilahnya, ingat ini saya tadi bilang time is life gitu ya. Saya mau kasih ilustrasi, karena kalau kita praktek lebih banyak atau teman-teman mau ngitung juga boleh. Taruhlah masa hidup orang Indonesia itu sampai umur berapa? 100? Nggak banyak sekarang, banyak yang ya muda 50, sudah meninggal gitu ya. Kira-kira berapa? 70 atau 60. Rentan 50. Yang 50, saya udah 50 loh. 70 mungkin, Bu. 70. Oke, taruhlah. Mau 60 apa 70? 70. Biar tengah-tengah deh ya. Iya, deh middle-nya. 65 ya. 65. Kita coba 65 dikurang umur kita. Yuk, hitung semuanya. Ya, saya hitungin yang Moza deh. Moza usia berapa sekarang, Za? 22, Bu. Wow, 22. Berarti sisanya masih, kalau kita dikasih usia sampai 65, sisanya masih 43 tahun. Betul ya? Nah, 43, terus kita mau hitung sampai jumlah hari. Kira-kira nih, belum pakai kalkulator. Sisa hari kita berapa, Za? Masih ada 500.000, 1 juta, atau berapa? Tebak aja, jangan dulu ngitung. 500.000 mungkin, Bu. 500.000, anggap gitu ya. Nah, itu kan kita lagi berandai-andai nih ya, kalau usia kita sampai 65. Nah, sekarang kalau kita hitung, beneran hitung gitu ya, 43 kali 365. 15.705. Nah, tuh udah ada yang langsung ngitung. 15.705. 15.705 hari. Yes, ternyata jauh banget dari 500.000 ya. Iya. 15.000. Masih panjang ya. 15.000 berapa? 705. Nah, 705. Ya, Za? Jadi, kalau taruhlah 15.705, sementara tadi waktu saya bilang, ya jangan dihitung dulu, 500.000, beda jauh banget ya. Kadang-kadang kita di usia muda, kita masih mikir, masih panjang. Tapi ternyata, sisa hari kita, kalau itu sampai 65, ada 15.705. Kalau ini nilai rupiah.
cukup buat beli apa? 15.000 something ini. Cukup buat beli bakso Solo? Ketoprak, Bu. Hah? Toti mungkin ya. Ketoprak, Bu. Ketoprak dapat 1 bungkus doang ya. Oke, jadi nah itu makanya saya nggak terlalu setuju dengan time is money dalam konteks ini, tapi lebih ke time is life. Ingat loh, waktu kita kalau kita sampai 65 waktumu cuma tinggal 15.705. Itu kalau sampai usia itu. Kira-kira masih mau dipakai buat santuy-santuy? Buat main games terus gitu kan? Kan kita pasti mau mikir dong, ya nggak? Lebih berpikir bahwa iya ya, jumlah waktu kita tinggal dikit nih gitu kan? Ya jangan sampai kita cuma kemudian pesimis atau ngikutin aliran air mengalir aja, kan sayang, betul ya? Nah, jadi seberapapun sisa hari kita itu nggak penting sebetulnya. Yang paling penting adalah bagaimana kita mengisi hari-hari yang kita lewati. Benar nggak? Iya, benar. Itu yang paling penting. Ya, karena ini kan kita ngomonginnya baru berandai-andai kalau umur kita sampai gitu. Gitu. Jadi, usahakan benar-benar satu yaitu komitmen, lalu bergabunglah dengan komunitas yang epos tadi, yang banyak energi positifnya, sehingga membuat kita lebih dekat lagi pada tujuan, pada impian kita. Gitu. Oke? Cukup, Za? Cukup menjawab? Ya, jadi komitmen. Ingat, waktu kita ini nggak banyak. Tetapi seberapapun jumlah waktu kita, kalau kita mau pakai dengan efektif, kita ambil contoh deh, Agnes Monica deh. Masih muda ya, tapi dia sudah go internasional, benar nggak? Perjuangan nggak pastinya? Pastinya, Bu. Pastinya, perjuangannya berat untuk ke sana. Dia harus ngalamin dilecehkan, dibully, dan sebagainya gitu kan. Tapi ketika dia fokus dengan impian itu, ya dia bisa mencapai impiannya. Yeah. Ya, walaupun untuk itu ada pengorbanan juga. Betul nggak? Ya. Mungkin di saat yang lain sudah berkeluarga dan sebagainya, Agnes Mo, wah sangat fokus dengan ini ya. Itu masing-masing pilihan masing-masing gitu. Kita nggak ngomong dia salah dan sebagainya, enggak. Kembali ke prioritas. Kalau prioritasmu apa, berani bayar harganya. Itu. Oke? Ada lagi? Nah, ini tentang komunitas tanpa ada keraguan. Gimana cara melakukan dan bisa mengetahuinya? Yang paling enak itu kalau ikut komunitas, kita diajakin sama teman yang memang kita percaya. Ya nggak? Ya? Jadi teman yang kita tahu satu misi, satu visi. Gitu. Ya, contoh, saya gabung dengan komunitas Lions Club gitu ya, mungkin teman-teman pernah dengar. Karena kenapa saya senang ke situ? Karena buat saya hidup itu bukan cuma cari duit. Hidup itu harus seimbang. Salah satunya kita juga harus bisa mau berbagi tanpa lihat suku, agama dan sebagainya. Saya join di situ, ini komunitas yang keren. Kenapa? Karena banyak orang-orang kaya tetapi mereka itu tidak hedon. Mereka lebih berpikir, oke, yuk apa yang bisa kita lakukan saat ini? Di era pandemik, banyak orang yang susah dan sebagainya. Akhirnya kita bikin program ada warung 5.000. Artinya bisa makan nasi sama ayam dan sebagainya, tapi pengunjung yang memang membutuhkan cuma bayar 5.000. Keren nggak? Hal yang sederhana, tapi itu justru asik gitu. Jadi itu, ikutlah komunitas yang istilahnya kita udah tahu gitu. Paling nggak diajakin temen, yang temennya juga kita percaya. Karena untuk masuk, saya masuk di Lions Club itu harus ada referensi dari orang lain juga, supaya nggak salah gitu kan. Kayak gitu. Intinya teman-teman banyak banget komunitas. Kalau sekarang kan komunitas online banyak ya. Entah itu di Facebook, di IG, di LinkedIn. Saya sarankan kalau misalnya ini kaitannya dengan impian, ikutan. Punya akun LinkedIn nggak? Nggak. Kan LinkedIn kan? Tulisannya LinkedIn. Ya, dibaca LinkedIn itu komunitas. Saya usahakan, saya sarankan teman-teman mahasiswa itu sudah harus punya. Sudah, Bu. Ya, LinkedIn itu apa? Para headhunter biasanya cari kandidat untuk jadi karyawan. Itu di situ. Iya, untuk rekrutmen.
Saya di usia saya sekarang ini juga masih sering ada yang nawarin kerjaan. Itulah LinkedIn. Jadi itu, upayakan, ikutlah istilahnya komunitas, dan kemudian kalau kita udah ikut, kok kayak gini ya, ini komunitasnya kok cuman banyakan ngiklan doang, ya udah tinggalkan aja, tapi tinggalkannya sambil pamit dulu, ya kan? Paling nggak kan enak gitu kan, kayak gitu. Itu. Oke. Lanjut. Lanjut. Jessica lagi ya, Bu, apakah kreativitas itu bisa dibangun oleh kita, diri sendiri, atau kreativitas itu bawaan dari lahir? Dua-duanya bisa. Itu. Ya, jadi kreativitas itu bisa, kalau misalnya contoh, biasanya kan kalau ngomongin orang-orang kreatif, biasa seniman gitu ya, betul kan? Nah, itu ada yang bawaan dari lahir. Contoh, Rano Karno. Tahu Rano Karno? Tahu, Bu. Tahu ya? Tahu. Pemeran Sidul itu kan dapat istilahnya bawaan dari lahir. Bapaknya juga aktor kan, sutradara juga. Makanya Rano bisa jadi sutradara. Jadi itu, ada yang bawaan dari lahir. Tapi nggak jaminan juga. Kalau misalnya bawaan dari lahir tapi nggak dikembangkan, dia juga nggak punya impian itu, nyampe nggak? Nyampe sukses nggak? Nggak juga. Ya kan? Jadi, kalau ngomongin kreativitas itu bisa dibangun oleh kita sendiri, yes, pastinya bisa. Kalau kita ingat lagi bahwa manusia itu punya otak kiri, punya otak kanan. Dua-duanya kita punya, benar nggak? Ya, tinggal kita istilahnya mau kembangkan diri kita untuk bisa mengembangkan kreativitas. Mengembangkan kreativitas itu simple kok, nggak ribet. Contoh, kreativitas itu dimulai dari apa yang kita sukai. Itu dari situ yang kita sukain, dan akhirnya kita bisa belajar dari orang lain atau belajar dari YouTube. Sekarang tuh enak banget ya, YouTube tuh ya contoh yang kita bisa belajar banyak. Ada orang yang nggak bisa main gitar, akhirnya karena dia saking kepengen tapi nggak bisa bayar guru les, dia belajar cuma dari YouTube. Teman saya gitu, ada yang pengen belajar piano, belajar dari YouTube. Kan keren banget sekarang ini, kreativitas itu sangat bisa dibangun oleh kita sendiri, asal kitanya mau untuk cari, mau mulai mencari sumber-sumber lain, gitu. Oke, ada lagi? Apalagi zaman sekarang itu bisa kita peroleh dari mana saja ya, Bu ya? Iya, dari mana saja sekarang ini enak. Ya, bahkan karena saya suka memasak, sekarang saya diajakin juga ada komunitas di WA yang cooking class gitu kan. Wah. Jadi asik banget kan gitu kan. Mereka bisa videoin ketika mereka bikin, misalnya kemarin saya baru nyoba bikin puding cendol. Wah, lagi bulan puasa asik banget kan makan yang kayak gitu ya. Jam-jam krisis nih, Bu. Ya, dan itu boleh juga nih. Akhirnya saya bikin kemarin dan lumayan enak gitu. Saya bagi-bagi juga, saya bagi ke security dan sebagainya untuk buka puasa mereka gitu. Jadi seneng banget, banyak hal yang bisa kita lakukan. Hah? Kalau kamu dekat saya lagi. Masih 3 jam lagi katanya, Bu. Ya. Mungkin nanti teman-teman bisa tulis mungkin Instagram atau WhatsApp-nya kalau misalkan Ibu masak kelebihan bisa bagi-bagi kita. Iya. Boleh alamatnya ya? Boleh. Ya, nanti follow Instagram saya. Instagramnya sama Facebook saya Liliana Lin Wong. Gitu. Oke, Bu. Oh iya, Bu. Tadi untuk yang coach itu kita menghubungi ibunya tahu dari mana ya nanti? Ya, karena nanti saya akan kasih nomor telepon, saya ketik aja sekarang biar nggak lupa. Nanti kamu hubungi saya, kita bikin janji kapan mau coachingnya. Coachingnya by online aja, gitu. Iya. Ya. Nanti setelah menentukan hari dan jamnya, ya kamu yang harus cari saya di jam itu. Iya kan kita yang butuh soalnya. Bukan cuman itu sih, tapi ada kode etik. Kode etik coach tidak boleh menghubungi coaching-nya. Iya. Terlebih dahulu nggak boleh. Jadi harus coach yang hubungi. Jadi kayak gitu. Nanti kamu bisa hubungi saya. Nanti di sana boleh banyak bertanya-tanya kan ya, Bu? Boleh banget. Memang nanti justru kalau coaching itu saya justru yang akan banyak
tanya kamu supaya kamu akhirnya bisa menemukan jawaban ke dalam diri kamu. Oh iya benar, makasih. Luar biasa, selamat teman-teman yang bisa mendapatkan free coaching dari Bu Liliana. Luar biasa Ibu. Iya, nanti yang mau boleh kok, sepanjang nanti waktunya pas, ayo nanti kita, saya akan sediakan waktu. Bu, saya mau tanya. Yes. Saya, Rahma. Saya kan baru masuk jurusan manajemen. Nah, saya masuk jurusan ini untuk mencapai impian saya. Impian saya udah berubah gitu kan. Pengennya jadi ntar kelak saya pengen jadi pengusaha gitu kan. Tapi sebelumnya itu saya belum ada bakat di bidang itu loh Bu sebenarnya. Saya lebih ada bakat di bidang hobi saya itu ya make up. Nah, tapi saya pengen, karena saya baru di manajemen ini, gimana ya Bu caranya untuk saya biar bisa makin berpindah gitu Bu dari hobi saya yang awalnya cuma make up jadi pengen hobinya nambah lagi Bu. Jadi saya lebih gampang. Jadi saya lebih gampang untuk mencapai tujuan saya Bu. Kadang saya udah yang tadi pertanyaan itu udah buat planning tapi malas itu loh Bu ya. Kendalanya di situ. Iya. Iya, itu tadi. Sebetulnya kalau dalam kondisi yang sekarang ini, kita tuh bisa ngerjain banyak hal dalam waktu yang bersamaan. Ya nggak? Sangat memungkinkan kan? Gitu kan? Jadi sepanjang itu kamu menikmati, ya itu jalan gitu kan. Saya S2 saya itu kan manajemen juga ya. S1 saya ambil psikologi dan pendidikan gitu kan. Nah, apakah kemudian tabrakan? Enggak. Malah jadi semakin asik aja gitu ya. Kalau tadinya ketika dulu saya masih berpikirnya masih jadi karyawan, target saya jadi manajer, udah nyampe gitu kan, apalagi nih gitu kan. Nah, itu kan kita harus progresif terus gitu kan. Jadi kalau ngomongin tentang saya ambil manajemen sekarang, tapi saya juga suka make up. Bagus dong. Make up itu kemudian kalau kamu tekuni itu ya, kemudian dengan ilmu manajemen kamu bisa pakai supaya kamu bisa menjadi bukan cuma make up artis yang amatiran, tapi kamu bisa jadi make up artis yang profesional. Itu kan asik. Dengan ilmu manajemen kamu bisa pakai, jadi nggak nyesel kamu kuliah manajemen, kamu bisa merancang bisnis kamu di bidang kecantikan dan dengan cara yang itu tadi lebih profesional bukan amatir, kan asik gitu. Jadi bisa diimbangin ya Bu ya? Bisa, sangat bisa. Jadi nggak ada pengaruhnya gitu kan Bu ya, kayak untuk ngilangin hobi saya nggak usah kan Bu ya? Jangan, hobi itu tetap kita perlu. Kita perlukan. Ya kan? Itu. Jadi kalau bisa sambil selaras semuanya jalan, semuanya kan asik. Gitu. Pekerjaan saya sebagai konsultan banyak di laptop. Terus saya suka masak. Beda nggak? Beda banget kan? Iya kan? Tapi itu justru buat saya asik gitu. Gitu kan? Karena apa? Kalau lagi kan capek berhadapan dengan laptop terus ke dapur gitu kan. Ke dapur bikin, kemudian apalagi kalau yang saya sajikan itu bikin orang tuh seneng gitu kan. Seneng menikmati makanan saya, kan menambah happy saya. Happy gitu. Ya, betul Bu. Ya enggak? Yang penting kan di hidup ini kan semua orang mau happy, benar nggak? Gitu. Energi kita pun jadi positif ya Bu kalau kita happy. Kalau kita mengerjakan sesuatu karena kita suka, kita hobi, pasti happy. Setiap orang sekarang kepengen dong hidupnya happy, ya nggak? Punya banyak duit kalau nggak bisa menciptakan kebahagiaan, tetap aja nggak selalu orang yang berduit happy. Iya, nah, banyak juga kan yang kemudian dia merasa alone dan sebagainya kayak gitu. Oke, Bu. Jadi hobi yang kayak gitu nggak perlu dihilangin kan ya Bu ya? Enggak, jangan tetap. Soalnya sebagian orang tuh ada yang kayak ngomong,
ngapain sih lebih kayak gitu, nggak penting banget gitu. Iya, nggak penting buatku tapi penting buat gue. Iya, betul Bu. Toxic itu ya. Iya, kadang-kadang ada toxic people ya kayak gitu. Ih, nggak penting banget sih yang lu kerjain. Lah kalau gue happy, kenapa? Why not? Iya, itu istilahnya. Pokoknya jangan mudah teralihkan dengan omongan orang-orang seperti itu. Ingat, kembali fokus dengan impian kita. Kalau orang-orang itu ngomongnya kemudian bagus, kritik yang membangun supaya kamu lebih bisa dekat dengan mencapai impian kamu dengerin. Tapi kalau itu justru bikin kamu merasa diracuni, merasa kok kayaknya, aduh saya jadi bingung nih, kena distract dan sebagainya gitu. Ya kamu harus fokus lagi. Jadi down ya Bu ya? Iya. Iya, kali ini pesannya Bu, karena banyak juga teman-teman mahasiswa baru di sini ya. Selamat bergabung teman-teman di Esa Unggul. Iya, Kak. Bu, ini Mawarni tadi. Bu, dalam pandemi ini gimana caranya untuk mendapatkan penghasilan dan bagaimana cara mengetahui bahwa link tersebut berpenghasilan? Nah, kalau ngomongin tentang link, ini kan banyak yang tawaran-tawaran ya. Ya kan? Harus waspada karena sekarang memang orang kan semuanya aji mumpung memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Gitu. Ya, jadi usahakan benar-benar kamu cari tahu dulu tentang link itu, biasanya lewat apa? Lewat googling, tinggal cari gitu ya. Saya beberapa kali diajakin teman saya bahwa ini kita nggak ngapa-ngapain aja, duitnya yang akan kerja buat kita gitu kan. Terus saya bilang, oh, oke, itu kan passive income, asik gitu ya. Tapi saya mau tahu dulu gitu kan. Kemudian waktu dia ngomongin tentang nama satu usahanya, kemudian ya udah saya bilang, saya akan pikirin dulu ya, saya akan bicarakan ini dengan keluarga saya dan sebagainya. Sampai rumah, saya ngapain? Googling, tinggal ketik itu kata kunci link itu apa. Kemudian cari tahu sebanyak mungkin, dan di situ akhirnya saya bilang, wow, ini skemanya skema Ponzi. Hati-hati. Kalau yang kayak gitu saya lebih baik enggak. Kita kepengen, semuanya pengen cari duit yang gampang. Bener nggak? Iya. Tapi pastinya kita pengen aman. Betul ya? Berapa kali saya ditawarin ada yang emas online tuh sekitar 5 tahun lalu. Alhamdulillah saya nggak tertarik. Saya lebih baik pegang istilahnya masih konvensional tapi aman. Karena kan terbukti banyak yang lalu berguguran dan banyak makan korban. Terus kemarin ada lagi, kita cuma naruh duit berapa 3 juta, kamu bisa dapat mobil gitu kan. Saya diajakin teman saya bilang nggak make sense. Dan ternyata usahanya juga habis juga. Jadi kita harus hati-hati ya untuk dapat penghasilan. Jadi pastikan istilahnya kita benar-benar tahu bahwa itu satu bisnis yang halal. Pastinya kita pengen kalaupun punya duit banyak tapi tetap halal, benar nggak? Benar. Nggak merugikan orang lain juga. Kita hidup kita bisa tenang, tidur juga enak gitu. Jadi usahakan seperti itu. Kalau saya sih saya punya reksadana dan sebagainya. Saya ikut main saham tapi saya nggak melototin karena itu bukan sifat saya gitu. Saya lebih suka saya mempercayakan uang saya ke teman saya untuk dia yang kelola. Kayak gitu. Ya, jadi intinya hati-hati. Sekarang ini dengan era pandemi ini banyak banget yang penipuan-penipuan dengan ya berbagai kedok investasi dan sebagainya, hati-hati. Yang paling enak buat kalian karena kalian masih mahasiswa, cari penghasilan mulai dari apa yang kalian suka. Kalau kalian suka mengajar, ya mulai ya mengajarlah, entah itu secara online kayak ruang guru dan sebagainya, itu kan karena awalnya dari hobi berbagi ilmu, ya kan? Sekarang bisa make money gitu kan. Jadi banyak yang bisa dimulai dari apa yang kita sukain. Itu pasti jauh lebih asik. Baik, Ibu. Oke. Dari teman-teman yang sudah bertanya, mungkin tadi Bu penanya terbaik yang akan mendapatkan buku sudah terpilih kah Bu? Bentar ya. Ini masih ada yang belum saya jawab nih, Yosia. Oh iya, silakan Bu dijawab. Ya. Oke, Moza bisa bantu cariin penanya terbaik ya, biar lebih netral Moza. Oke, Bu. Saya izin bertanya, ketika kita sudah join suatu komunitas, mengalami suatu masalah sulit, kita suka sama salah satu anggota, tapi
jalin hubungan akhirnya putus yang berakibat buruk pada komunitas. Nah, gimana sih Bu cara kita untuk bersikap dewasa dan menyikapi hal tersebut agar komunitas kita tetap bisa berjalan lancar? Nah, ini perlu istilahnya perlu kebesaran hati, kebesaran jiwa kalau ngomongin gini ya. Benar nggak? Yang memang kadang-kadang ketika udah satu komunitas gitu, ketika putus, akhirnya repot. Bisa kebawa, bisa baperannya nggak habis-habis, sakit hatinya nggak habis-habis. Ya Pak ya? Ya, jadi kalau saya bilang konteksnya kalau seperti ini, kalau masih bisa, kita bisa jadi teman baik, ya lebih baik jadi teman baik. Tapi kalau ternyata enggak, yang satu sama lain saling baper, saling menyakiti, atau kemudian lingkupnya menjadi komunitas jadi nggak enak, ya udah lebih baik saya goodbye, cari komunitas lain. Kalau saya sih gitu. Tapi kalau dari dulu, makanya saya punya pemikiran, saya nggak mau cinlok. Tahu ya cinlok? Cinta lokasi. Karena kalau udah cinta lokasi sekantor gitu ya, satu kantor, tiba-tiba kan kita nggak tahu namanya hubungan penjajakan gitu, nggak cocok. Ya bisa jadi akhirnya malah jadi bubar gitu kan. Kalau saya lebih senang walaupun waktu dulu ada yang naksir satu kantor, saya lebih memilih kita temenan aja karena saya berpikir kayaknya enggak deh, dia bukan tipe gue gitu. Ya jangan sampai kadang-kadang nih kita perempuan suka ya udahlah daripada nggak ada lumayan gitu kan. Jangan kayak gitu, ngabisin waktu juga. Gitu. Ya, jadi itu tadi. Baik. Kalau misalnya berakibat buruk sama komunitas, ya udah, saya goodbye aja, cari komunitas lain, gitu. Oke, Moza? Baik, Ibu sudah mungkin dapet? Bisa langsung mengumumkan penanya terbaik. Siapakah? Kamu sudah dapat? Sudah, Ibu. Oke, siapa? Kalau saya tertarik dengan pertanyaannya tadi, menurut saya Krisnawati, tentang bagaimana cara memperluas kapasitas diri dan mengimbanginya dengan waktu yang kita punya. Oke, ya nanti Krisna hubungi nomor handphone saya ya, nanti Anda dapat buku. Oke. Selamat ya yang sudah mendapatkan buku, lalu selamat. Yang mendapatkan free coaching juga free dari Ibu Liliana. Terima kasih teman-teman semua yang sudah bertanya, yang sudah bergabung, tapi saya mengundang teman-teman untuk membuka kameranya, untuk kita berfoto bersama sebelum kita akhiri sesi acara pada hari ini. Nggak berasa ya, udah mau jam 3 ya? Iya, Ibu. Udah berasa kita sudah ditemui dengan cara luar biasa. Ganteng-ganteng dari cantik. Terima kasih banyak Ibu Liliana atas waktunya, atas pemaparan yang telah disampaikan kepada kami. Teman-teman, saya masih mengundang untuk membuka kameranya, kita akan bersesi foto bersama. Please. Tangannya ya. Thank you, Bu Ria. Thank you, Bu. Ayo teman-teman, boleh dibuka kameranya. Siapa tahu dari sini bisa jadi cinlok kan ya, Bu? Nggak apa-apa kalau di sini cinlok ya, Bu. Jadi di sini cinta pertama kali bersemi kayak novel dulu ya, Bu Ria. Terima kasih teman-teman. Ayo saya masih menunggu teman-teman untuk buka kameranya, kita bersama-sama foto. Tunjukkan ekspresi terbaik kalian dengan energi positif yang sudah disampaikan oleh Ibu Liliana hari ini. Oke. Sudah bisa dimulai, Bu Ria, fotonya, Bu? Sudah Mbak. Oke. Bunga udah ya? Oke. Iya. Sudah, Ibu? Sudah. Terima kasih teman-teman sekali lagi. Berasa ditimpuk. Yang sudah bergabung. Terima kasih. Spiritual. Untuk teman-teman mahasiswa baru yang baru bergabung di Universitas Unggul, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Teman-teman yang mungkin ingin menanyakan mengenai kampus dan lain sebagainya, mungkin bisa kontak nanti ke Ibu Ria ataupun ke saya melalui Instagram, dan juga yang ingin menanyakan perihal manajemen waktu dan lainnya bisa ke Ibu Liliana ya, Bu ya. Yes, mungkin nanti boleh. Kita bisa keep in touch di Instagram. Lalu juga saya ingin menyapa sekaligus kalian menutup acara hari ini Ibu Cecilia Bangun. Ibu Sisil, selamat sore Ibu. Terima kasih semua teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih sekali lagi Ibu Liliana, Ibu Ria Panjaitan atas kesempatannya. Saya selaku Master of Ceremony pada hari ini mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan nama ataupun gelar.
Terima kasih teman-teman, selamat beribadah puasa bagi yang menjalankannya, dan selamat terus bersemangat untuk menjalankan work from home, dan sama-sama kita berdoa agar COVID-19 ini segera berakhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.